mudah-mudahan teman-teman masih kuat ya. Eee, tapi rasanya tidak bergadang, ada yang semalam ya? Oke. Nah, apa saja tantangannya itu, ini saya share screen. Nampil nggak teman-teman? Tampil, Pak. Nampil, Pak. Nampil ya. Nah, tantangan ketika praktek pembelajaran, itu ada 3 yang saya rangkum ya, ketika saya tanya, saya perhatikan. Pertama mentalitas, kemudian yang kedua komunikasi, kemudian yang ketiga adalah penguasaan kelas. Dari sekian banyak masalah, bukan masalah, tantangan, kalau ditanya satu-satu misalnya di kelas ini ada 32 orang misalnya, atau kelas ini ada 25 orang. Bisa jadi masing-masing punya tantangan yang beda-beda. Misalnya Mbak Dewi Kartika, nanti ditanya mungkin selain 3 ini ada lagi yang lain. Atau Mbak Feli ditanya, "Apa tantangannya Mbak Feli?" "Oh mungkin ada yang lain." "Oh tantangan saya sederhana sih Pak, nggak ada yang 3 ini," misalnya. Misalnya lebih ke masalah waktu, bisa juga kan, ada orang tuh, "Pak saya waktunya terlalu pendek ya." Ada juga yang waktu tuh jadi masalah tuh begini, "Pak waktunya kepanjangan ya, saya materinya kehabisan ya." Nah itu bisa jadi tetapi mostly ketika saya temui dan saya lihat, ternyata 3 masalah ini yang yang bisa dirangkum, yang sebetulnya menjadi masalah yang paling besar. Nah, yaitu pertama mentalitas. Jadi kalau mentalitas itu ibarat sebuah hal yang paling besar yang ingin dihadapi banyak orang. Nah, terkait micro teaching bukan bukan cuma masalah di micro teaching ya. Mentalitas itu ibarat kayak gini, kemampuan yang paling fundamental yang harus dimiliki seorang ketika menghadapi problem dan tantangan apapun itu. Ada misalnya masalahnya kecil, cuman mentalnya emang udah ciut, maka dan nyalinya udah ciut juga. Ada mungkin masalah yang besar tapi mentalnya kuat, sekalipun dia jatuh bangun, sekalipun mungkin orang bakal mikirnya, "Ah, nggak mampu nih, ente nggak mampu," misalnya. "Wah, ente juga nggak bagus nih," misalnya. Tapi karena mentalnya kuat, ya jadi dan jalan tetap. Jadi mentalitas tuh, apa ya, kayak kemampuan yang paling dibutuhkan, paling mendasar ketika orang berhadapan dengan sesuatu. Nah, kalau ditanya mentalitas ini jadi memang yang apa namanya, harus dimiliki. Jadi fondasi yang paling dasar. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi. Kalau mentalitas itu kayak kekuatan dari dalam. Nah, jadi kekuatan dari dalam ya. Orang nggak bakal tahu melihat saya misalnya atau siapapun itu mentalnya kuat atau enggak, karena yang tahu itu kita sendiri. Nah, yang kedua adalah komunikasi ya. Kalau mentalitas dari dalam, tapi kalau komunikasi ini berkaitan dengan audiens. Ya, berkaitan dengan audiens dan juga eksternal. Tetapi untuk menggapai audiens itu, untuk kita sampai kepada audiens, untuk kita bisa menyentuh audiens, butuh jembatan. Nah, jembatan inilah yang disebut dengan komunikasi atau bahasa Inggrisnya communication. Kalau bahasa Arabnya apa ya? Ada yang tahu nggak bahasa Arabnya komunikasi itu apa ya? Mungkin apa ya? Ada yang dari pesantren nggak sini? Kok jadi agak lupa saya komunikasi. Komunikasi itu mungkin alaqah apa ya? Nah, jadi ada keterkaitan di sana. Jadi untuk menggapai audiens, untuk kita menyentuh audiens, untuk kita bisa merasa kok kayak deket, atau audiens kok bisa merasa kayak kita friendly atau berada, eee, dalam hatinya. Jadi misalnya kayak, "Kamu ada di hatiku," atau kita dalam, apa namanya, bisa menyentuh hatinya, menyentuh perasaannya, menyentuh apa namanya ya, dekat dengan mereka. Nah, jembatan yang paling dimungkinkan dan yang dipastikan itu adalah masalah komunikasi. Pernah mungkin orang yang terlihat cukup tampilan bagus, mungkin dilihat secara physically dia akan siap ya, kemudian segala peralatan siap, tapi kalau komunikasinya jelek, maka maka itu akan sulit untuk menjangkau audiensnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, selain mentalitas dari dalam, kemudian komunikasi butuh untuk menggapai audiens, baik itu apa namanya, terkait tentang eksternal dan juga hubungannya dengan kita. Nah, yang terakhir adalah penguasaan kelas.
Penguasaan kelas ini adalah berkaitan tentang situasional dan juga kondisial. Teman-teman akan berbeda treatment, pelaksanaan, bahkan pendekatan yang dilakukan di dalam kelas itu ketika di awal pagi, perkuliahan ini masih jam 7 nih misalnya, atau kalian ngajar jam 7 akan beda nanti treatmentnya dengan ketika kita mengajar dan juga melakukan pendekatan di kelas kalau sudah di waktunya udah siang atau di ujung. Pengalaman saya waktu jadi guru itu, apalagi anak SMA ya, kalau udah semakin jam 2 jam 3 itu rasanya agak sulit konsentrasi yang dengan materi bobot yang begitu berat ya. Tetapi sebenarnya itu bisa bisa diselesaikan kalau misalnya pendekatan yang kita kuasai, kemudian penguasaan kelas menggunakan strategi-strategi pembelajaran. Maka yang ketiga, teman-teman sekalian ya, untuk solusi yang ketiga untuk penguasaan kelas, maka menentukan strategi dan juga pendekatan atau metode pembelajaran yang pas ya. Nah, teman-teman mungkin pernah nggak suatu ketika atau membayangkan ya, membayangkan kira-kira mungkin yang ada yang belum pernah praktek micro teaching dan juga ada yang tapi sudah semua nih ya, ada yang belum pernah praktek ngajar di sekolah, membayangkan suatu saat itu tiba-tiba kalian di kelas itu kadang kayak nge-freeze, kayak jadi membeku ya. Karena apa? Ngelihat situasi dan kondisi kelas yang ternyata di luar ekspektasi teman-teman. Udah nyiapin materi, udah nyiapin nanti bakal ngapain segala macam, tiba-tiba melihat situasi kelas, kalian kayak seperti membeku. Terus mau ngapain. Nah, disitulah penting kira-kira kita menguasai berbagai apa ya, banyak pendekatan agar ketika melihat satu kondisi, padahal persiapannya tuh udah kita matangin, ternyata kondisi yang beda, maka cari strategi apa yang digunakan untuk mengatasi situasi tersebut. Nah, teman-teman sekalian, 3 tantangan ketika kita melakukan praktek pembelajaran atau ketika teman-teman nanti, menjadi guru ini dia, ya. Mentalitas, kemudian yang kedua komunikasi, kemudian yang ketiga penguasaan kelas. Nah, ada kadang orang melihat teorinya begini, "Oh, guru yang baik adalah yang good looking," misalnya. Kemudian yang tampilannya menarik. Oke, boleh boleh, itu bagus. Nah, tapi kadang itu runtuh. Teori itu bisa jadi runtuh ketika ada orang yang mungkin biasa saja, tapi kok bisa dekat dengan muridnya. Ada mungkin bahkan, tidak sempurna ya secara fisik guru itu, tapi kok dia bagus komunikasi dan didengarkan orang. Berarti, secara konseptual yang tampilan fisik itu bagus adalah penilaian utama, itu sebenarnya bisa diruntuhkan dengan ketika komunikasinya bagus dan strategi penguasaan kelasnya juga tepat, ya. Sehingga, 3 poin inilah menurut saya bekal utama teman-teman yang harus perkuat, ya. Kuatkan mental. Mentalitas ini berkaitan tentang apa, ketika teman-teman menghadapi berbagai macam situasi, kondisi, ya, tantangan apapun itu. Misalnya gini, kalian ada sebuah kesalahan yang dilakukan teman-teman, sederhana mungkin. Nah, kalian harus menghadap kepala sekolah atau wali kelas atau siapapun itu. Kalau mentalnya sudah ciut, kalian menghindar, cari-cari alasan, melakukan pembenaran diri. Tapi kalau mentalnya kuat, kita sebagai manusia pembelajar, kesalahan adalah hal yang manusiawi, maka hadapi itu. Itu berkaitan tentang mentalitas. Maka mentalitasnya ada bentuk namanya tanggung jawab. Nah, gitu ya. Kemudian komunikasi tadi ya, komunikasi itu ibaratnya itu gini, kita bisa masuk ke dalam berbagai macam, hal dengan komunikasi yang baik. Misalnya gini, ada murid yang mungkin dinilai sebagian besar orang tuh nakal, sulit diatur. Tapi kalau komunikasinya bagus dan kita bisa melakukan pendekatan, maka itu bagus juga. Nah, yang ketiga tadi penguasaan kelas. Penguasaan kelas akan, berbicara banyak hal tentang situasional sama kondisi. Nah, yang ini harus kita bisa menentukan pendekatan apa yang mau kita pakai, strategi apa yang mau kita pakai, dan metode apa yang mau kita tentukan. Nah, inilah teman-teman sekalian, bekal teman-teman untuk menjadi calon guru masa depan di masa mendatang. Ada yang semester 2, berarti butuh 3 tahun lagi nih untuk mempersiapkan diri the real teacher ya, after graduating from, FAIUAD. Jadi benar-benar jadi guru. Sekalipun takdir, your destiny is not as a teacher. Misalnya takdir kalian bukanlah seorang guru, tapi kalian sudah punya 3 komponen mendasar ini, ya. The fundamental of, apa namanya ya ini ya, eee, becoming a future teacher ya.
Jadi nilai-nilai yang paling fundamental untuk siap menjadi seorang guru di masa mendatang, mentalitas, komunikasi, dan penguasaan kelas, ya. Nah, itu teman-teman yang mau saya sharing pada subuh kali ini, ibarat ini seperti kayak kuliah subuh. Oke, disilakan terbuka untuk dipertanyakan dan didiskusikan. Monggo silakan, mungkin Mbak Roy Hatul Jannah mau nanya atau Mas Miftah Ali, the only man in this morning. Hanya satu-satunya cowok pada pagi hari ini adalah Mas Ali. And another is women's. Semuanya cewek ini ternyata yang lain. Oke, silakan. Kalau enggak nanti saya tanya kayak beberapa ya. Ini saya screenshot sekalian, saya presensi nih. Nah, kira-kira misalnya ini nih, saya nanya ke Mbak Nimas Kurnianur. Nah, Mbak Nimas, kemarin kan sudah praktek micro teaching tuh ya, pakai video ya. Nah, tantangan bagi Mbak Nimas itu apa? Maksudnya yang oh ternyata yang saya rasakan ini ya Pak tantangannya apa Mbak kira-kira? Lebih ke nervous sih, Pak. Walaupun Oh sama ya teman nervous sendiri, ya. tapi nervous, ya. Jadi walaupun ngetik sendiri, audiensnya juga teman-teman sendiri, mungkin sudah disiapkan, bahkan mungkin ada yang cut, kemudian take ulang mungkin gitu ya. Itu ternyata juga bisa bikin nervous, apalagi sudah jadi dan dinilai oleh teman-teman sendiri, teman-teman sejawat ya. Nah, kalau boleh tahu ternyata masih tetap bikin nervous. Kalau kaitan dari 3 poin yang fundamental tadi, nervous itu masuk ke kategori yang mana, Mbak? Mentalitas, komunikasi, atau penguasaan kelas? Atau bisa Men- tiga-tiganya? Mentalitas sama penguasaan kelas sih, Pak. Ya, jadi bagi Mbak Nimas ternyata nervous itu kayaknya bagian dari internal, yaitu menghadapi suatu ini, jadi nervous ya bikinnya kan. Kemudian yang kedua, penguasaan kelasnya gimana sih? Takut ada bentuk kekhawatiran. Maka itu muncullah respons dalam diri yang disebut dengan nervous. Kemarin melakukan penilaian ke siapa Mbak Nimas? Ke Mas Muhammad Zaki sama Mbak Feli. Melakukan, oh 2 kali melakukan penilaian ya. Oke, 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 oke. Tapi selain melakukan penilaian, Mbak Nimas juga dinilai. Jadi memang fair juga Mas ya. Oke, satu lagi, Mas Ali, kira-kira ketika praktek micro teaching kayaknya offline ya. Saya masih ingat, soalnya offline. Apa tantangan yang dirasakan Mas Ali? Mungkin kalau dari saya ini aja sih Pak, apa kayak penguasaan kelasnya itu kurang gitu kemarin. Oke, ngerasa penguasaan kelas itu masih butuh lebih effort lagi, maksudnya gitu ya. Iya. Nah, kemarin itu rasanya agak kurang mantap atau kamunya ndak siap atau apa kira-kira? Penguasaan kelasnya apa yang bikin kamu rasanya perlu diperbaiki? Kayak apa ya, kayak ngehidupin suasana belajar di kelas tuh kayak kurang gitu. Jadi kayak apa ya, jadi lebih kayak lebih monoton gitu Pak. Kayak kan awalnya tuh Oke. ya gitu. Ya rasa-rasa misalnya, oh kok kayak kemarin garing gitu monoton ya. Bahkan, oke good. Ada yang bahkan bilang gini, enak ya jadi orang lucu itu ya, bisa melucu terus suatu saat misalnya. Tapi nggak semua yang lucu itu menjadi pilihan utama ya dan dibutuhkan. Tetapi memang terkadang butuh mencairkan. Maka ada dalam pembelajaran itu dibutuhkan juga namanya apa? eh, Strategi-strategi yang untuk apa membreak ya. Ya, jadi membreak suatu yang lagi monoton kemudian diselesaikan, dicairkan lagi ya. Ice breaking. Ice breaking. Misalnya paling sederhana nih. s- Saran saya ketika teman-teman mulai ya pembelajaran, dimulailah juga dengan ice breaking yang sederhana. Misalnya oke, semuanya angkat tangan. Misalnya instruksi saya ketika saya begini maka sebut
Misalnya saya begini, maka sebut namanya Marina. Tahu kalian lagu Marina menari di atas menara? Tahu Mbak Amadatul? Nah, dengan yang kayak gitu aja sederhana nggak nyampe 5 menit, itu sudah kayak kalian udah mendapat sebuah perhatian yang luar biasa. Misalnya gini, kalau gini, coba semuanya open mic, ikuti instruksi saya ya. Ketika saya bilang gini, kalian sebut bareng-bareng. Coba open mic semuanya. Rehatul, Mas Zulfiham, Farida. Oke, kalau saya bilang gini berarti Marina. Oke, apa gini? Marina. Kalau begini menari, ya. Menari. Kalau begini di atas. Kalau begini menara. Oke. Mbak Surani bisa tangkap? Oke, kalau gini Marina. Menari. Atas. Menara. oke, sekarang agak cepat ya. 1, 2, 3. Marina menari Atas menara. Menari. Nah, jadi itu sederhana ya. Itu sederhana. Artian kalian menggunakan ice breaking untuk memulai tahapan pembelajaran. Kemudian nanti ketika di tengah kalian juga beri treatment juga, kemudian di akhir. Nah, jadi itu sebenarnya ingin membuat fokus aja biar audien itu punya perhatian ke teman-teman. Ingat ya, yang dihadapin itu makhluk Tuhan yang sangat dinamis. Kita bukan berhadapan dengan kursi bangku kosong, bukan dinding tembok yang bersih, atau meja yang kaku. Kita hadapi ini adalah manusia yang punya akal, punya respon, punya apa lagi? Punya kecenderungan yang beda-beda. Jadi jangan tersinggung nanti ada siswa yang lagi lemes gitu kan, tidak memperhatikan, agak ngantuk-ngantukan, mungkin main handphone. Maka yang bisa kita evaluasi adalah cara kita untuk mengambil mendelivery apa yang mau kita sampaikan, message itu, maka jembatannya tadi komunikasi, siap menghadapi itu masalah mentalitas, kemudian penguasaan kelas gunakan strategi atau ice breaking. Oke, 3 poin ini jadi faktor fundamental. Itu Mas Zulfiham ya, sudah sholat belum? Udah, Pak. Oh sudah ya. Apa 3 poin penting tadi Mas Zulfiham? Nah ini summary-nya nih. Apa, ayo. Lupa, Pak. Lupa, buka grup coba. Sebelum nanti kita akhiri. Apa? Sebelum, oke. Yang pertama mentalitas, Mm-mm. kedua komunikasi, dan ketiga Oke. penguasaan kelas. Oke. Selain Mas Zulham, bisa nggak ada nggak yang mau memberikan kayak semacam penjelasan singkat saja dari terkait tentang 3 poin ini? Terserah penjelasannya boleh mengulang seperti apa yang saya sampaikan atau versi teman-teman singkat-singkat saja. Tuh. Ada yang mau memberikan kayak semacam summary, closing statement yang apa namanya terkait tentang 3 tantangan utama dalam proses pembelajaran praktik micro teaching atau bisa juga kita sebut 3 aspek fundamental yang sangat dibutuhkan diperkuat oleh calon guru. Ada enggak ini? Coba Mbak Lutfi Utami. Boleh jelaskan salah satu poinnya saja atau ketiga-tiganya juga boleh. Oh, udah siang di situ ya? Mic-nya belum dihidupkan. Menurut saya penguasaan kelas itu ini Pak, sebuah usaha yang dilakukan oleh guru agar kegiatan belajar mengajar itu apa namanya dapat tercapai secara optimal dan terlaksana secara baik gitu Pak. Oke, good. Mbak Mbak Lufi Utami. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaannya 30 menit sudah kita bersama-sama melalui kelas virtual ini.
Tadi sejak awal sudah masuk beberapa orang, sekitar berapa orang ya? Udah agak lumayan lah dan konsisten dan belakangan sudah muncul juga 1, 2 yang menyusul. Terima kasih saya aturkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup sini? Jika memang tak ada, kita akhiri melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.